Hai, halo, selamat datang di podcast Super Suara Perkantoran. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan podcast episode kali ini. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Seseorang yang telah berkontribusi di bidang akademik dan pendidikan di Indonesia. Sebelum kita melanjutkan perbincangan ini, mari kita lebih mengenal siapa sih Prof. Muslihati ini. Silakan Prof. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Muslihati. Biasanya kalau di kampus dia dipanggil Bu Mus begitu. Saya guru besar dari bimbingan dan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Sehari-hari saya berkantor di Jalan Semarang, di kampus UM, di Fakultas Ilmu Pendidikan. Seperti itu. Iya. Ya. Kalau boleh tahu nih Prof, memilih jurusan atau fakultas bimbingan dan konseling itu emang dari SMA udah berniat atau bagaimana Prof? Oke, baik. Ini pertanyaan yang luar biasa. Kalian sangat beruntung kalau sekarang sudah ada pengarahan dari guru BK ya, sudah diberi fasilitasi untuk mengenal bakat minat. Kebetulan dulu saya waktu SMP dan aliyah saya tinggal di pondok, di pesantren. Iya. Setelah lulus dari pesantren, saya dikarenakan salah satu hobi saya menulis begitu, lalu saya mengambil jurusan dakwah awalnya di UIN Sunan Ampel, jadi fakultasnya fakultas dakwah. Tapi ketika di UIN Sunan Ampel itu saya kemudian memilih jurusan bimbingan dan konseling Islam. Karena waktu awal-awal di tahun pertama tidak ada penjurusan, setelah itu baru penjurusan. Seperti itu sistem kuliahnya zaman dulu, tidak langsung penjurusan. Iya, sekarang sudah modern lagi. Kalau sekarang sudah sejak awal langsung penjurusan, sehingga setiap mahasiswa bisa memilih sesuai dengan apa yang disukai, yang diminati, begitu ya? Iya, betul. Seperti itu. Nah, gini Bu. Untuk kan karena biasanya Gen Z sangat labil dalam mengambil keputusan Bu. Iya. Terutamanya di saat mereka mengambil jurusan atau fakultas yang akan diambil di sekolah maupun di universitas. Itu ada tip dari Prof sendiri. Oke, baik. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Memilih jurusan itu kalau sekarang dengan sistem perkuliahan saat ini memang harus dimulai sejak awal sekolah SMA, SMK atau MA ya. Jadi sejak semester 1 atau mungkin kelas 1, kalau sekarang sebutannya kelas 10 ya. Itu sudah harus mulai memiliki gambaran kira-kira nanti aku mau kemana ya. Iya. Sekalipun sekarang dengan sistem pendidikan yang baru tidak lagi penjurusan, tapi adanya peminatan. Tapi hal pertama yang harus dilakukan oleh seorang siswa adalah memahami bakat minat dirinya. Apakah itu melalui prestasi atau mungkin melalui tes psikologi. Sekarang kan banyak sekali tes psikologi juga tidak terlalu mahal. Biasanya sekolah juga memfasilitasi begitu ya. Nah, dari situlah pemahaman terhadap bakat minat dan potensi diri itu menjadi modal penting untuk menentukan atau merancang kemana saya akan kuliah. Nah, kalau sudah mengetahui bakat minat dan potensinya begitu ya, baru kemudian mencari kira-kira dengan bakat minat saya ini saya lebih baik masuk ke jurusan apa. Berarti yang harus dilakukan berikutnya adalah mencari informasi studi lanjut. Begitu. Bagaimana kalau misalnya sudah terlanjur masuk jurusan tertentu di SMK, misalnya begitu ya. Tentu ada potensi dari jurusan yang ditekuni saat ini. Atau kalau misalnya sudah terlanjur ambil jurusan tapi menginginkan prodi yang lain, begitu ya. Biasanya pemilihan prodi itu berdasarkan rumpun ilmu. Kalau dulu ada istilah IPA, IPS, IPAC apa sebutannya, kalau saya keliru saya mohon maaf ya. Tapi kalau sekarang rumpunnya itu MIPA, Saintek dan Soshum. Jadi Saintek dan Soshum. Kalau Saintek itu berarti MIPA dan Saintek itu termasuk kedokteran dan sebagainya gitu ya. Lalu kemudian kalau Soshum itu termasuk bidang saya, sosial humaniora.
itu ke pendidikan, mungkin manajemen juga, termasuk manajemen perkantoran di kampus saya juga ada gitu. Nah, seperti Mas Nadif dan Mbak Dea atau teman-teman yang lain dari jurusan apa ini? Manajemen perkantoran. Bisa linier nanti ambil S1 di manajemen atau bisa ambil di administrasi niaga ya atau perkantoran ya. Ya, ada administrasi. Bisnis betul. Atau kalau tertarik di bidang lain bisa di rumpun sosial humaniora. Misal nih ada di UM itu jurusan baru ilmu komunikasi, boleh ambil di situ. Bahkan bisa juga ambil di psikologi. Begitu. Artinya selagi itu masih rumpunnya sosial humaniora. Begitu, seperti itu. Jadi yang terpenting pertama pahami bakat minatnya, lalu kemudian cari informasi studi lanjut dan karir, baru kemudian tentukan. Yang penting jangan ikut-ikutan teman. Kalau boleh tanya Bu, kan biasanya seperti kan anak Gen Z itu lebih mementingkan top 10 PTN daripada kayak memilih jurusan dengan akreditasi yang unggul. Dan mereka tuh memilih top 10 PTN tapi tidak memikirkan akreditasi jurusan yang diambil. Mereka kadang tiba-tiba ngambil jurusan, nggak apa-apa jurusannya ini, tapi aku harus di univ ini gitu. Baik. Gimana Bu? Kayak gitu. Ini beberapa aspek ya. Memang kalau untuk kelanjutan kerja sebaiknya yang dilihat dua-duanya. Karena akreditasi itu ada dua. Ada akreditasi institusi, jadi akreditasi kampusnya secara umum, ada akreditasi prodi atau akreditasi bidang studinya gitu. Namun yang lebih utama itu yang sering kali dilihat adalah akreditasi bidang studinya. Karena akreditasi bidang studi itu lebih spesifik begitu. Akan lebih baik jika kampusnya juga unggul, itu kan top rank sekarang unggul ya. Studinya juga, bidang studinya juga unggul. Kalau misalnya mengambil keren nih di kampus A misalnya, tapi ternyata akreditasinya C, kasihan karena begitu lulus kerjanya susah. Prospeknya menjadi kurang menguntungkan begitu. Maka lebih baik kalau memang akreditasi dari institusi atau kampusnya itu mungkin masih A atau mungkin B, asalkan jangan C ya. Kalau C itu sangat tidak bagus gitu ya. Syukur-syukur kalau unggul. Maka lihatlah akreditasi dari program studinya begitu. Iya. Boleh ceritakan Prof perjalanan karir Prof selama ini, kan Prof udah menjadi guru besar di UM. Gimana sih kesan dan pesannya? Terus apakah perjalanannya yang mulus ya kan? Betul. Baik, ini pertanyaan Gen Z yang luar biasa. Sebenarnya kalau boleh dibilang saya bukan guru besar yang cukup muda begitu, karena ada guru besar yang sudah bisa dicapai oleh teman-teman itu sebelum usia 40. Ada yang usianya 42, saya mencapai guru besar itu usia 46. Jadi sudah cukup tua kalau menurut saya. Cukup hebat sekali loh. Tapi ketika saya menjadi dosen, saya memang sudah begitu saya diterima dosen karena waktu itu saya masuk di UM itu inputnya S2 ya. Jadi lulus S2 baru diangkat jadi dosen. Saya punya satu goals hidup itu kan harus punya goals. Sebelum 20 tahun menjadi dosen saya harus guru besar. Jadi saya sudah punya goal seperti itu, sehingga setiap kegiatan saya planning untuk mencapai guru besar itu. Seperti itu. Iya. Sehingga saya rasa goals itu menjadi satu apa namanya motivasi. Arah bagi kita dan memotivasi kita untuk mencapai goals itu. Seperti itu. Ya alhamdulillah semuanya karena doa orang tua, karena dukungan banyak pihak termasuk juga mahasiswa. Begitu. Berdasarkan CV Prof, Prof mengajar di Fakultas Ilmu Pendidikan, Bimbingan dan Konseling. Betul, Kita ingin bertanya nih Prof, meliputi masalah yang dihadapi Gen Z. Seringkali saya menemukan permasalahan Gen Z di media sosial. Mereka membahas tentang self management, self confidence dan self worth. Saya ingin menambahkan juga. Boleh, monggo. Yang biasanya Gen Z yang masalah mental health, mental issue seperti itu juga Bu. Baik. Ini pertanyaan yang sangat krusial ya. Ada sesuatu yang sekarang ini menjadi, kalau dibilang tren sih jangan ya sebaiknya. Ada kecenderungan Gen Z ini teman-temannya Mas Nadif sama Mbak Dea ini, kalau ahli bilang itu mengalami kerentanan psikologis. Jadi kalau dibilang ketangguhan mentalnya
tidak setangguh generasi X seperti kami atau mungkin generasi Y gitu. Nah, ketangguhan mental itu bisa jadi dikarenakan pola asuh atau mungkin lingkungan, termasuk juga asupan sosial media, gitu ya. Nah, Gen Z memang menghadapi kondisi-kondisi seperti itu karena begitu banyak kondisi di sekitarnya. Misal nih, contoh orang-orang yang mungkin memberikan pengaruh buruk melalui sosial media, gaya hidup dan sebagainya, begitu. Nah, ini mengkhawatirkan karena Gen Z harus didampingi supaya mereka memiliki pertama self confidence, kepercayaan diri. Bagaimana contoh kepercayaan diri? Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut sebenarnya di acara ya. Tapi saya spill sekilas. Bagaimana seseorang menerima kondisi dirinya, mensyukuri. Secara fisik mungkin kadang-kadang kita tidak diberi fisik yang sempurna, tapi itu kan pemberian Tuhan, gitu ya. Mungkin kita kadang berpikir, aku kok tidak seperti temanku ya. Tapi itulah paket yang diberikan Tuhan kepada kita. Setiap orang punya kelebihan, punya kekurangan. Bagaimana dia bisa mengelola kelebihannya, mencintai kelebihannya, memaksimalkan untuk potensi dirinya. Nah, termasuk menghindari hal-hal yang tidak baik. Karena anak remaja itu kan kadang-kadang masih labil, mudah sekali terpengaruh oleh ajakan teman-teman, apapun lingkungan. Termasuk kalau sudah jatuh cinta itu kan seringkali menyalahkan segalanya. Nah, itu bagian dari pembahasan tentang self love. Mencintai dan menghargai diri sendiri. Betapa berharganya diri kita. Kita harus menghargai diri kita yang sudah Tuhan berikan, sudah difasilitasi oleh orang tua kita. Berarti kita harus menghargai diri kita, betapa berharganya diri kita. Lalu kemudian yang ketiga, self management. Dalam hidup itu harus diatur sedemikian rupa. Meskipun Tuhan punya kuasa pada kita, tapi Tuhan memberi kita waktu untuk kita kelola sebaik mungkin, melakukan hal yang baik untuk mencapai kehidupan yang baik. Karena Tuhan menciptakan kita dengan bentuk yang sebaik-baiknya, dengan rupa yang sebaik-baiknya, dan itu harus kita maksimalkan sebagai bentuk syukur kita. Begitu kira-kira. Kalau boleh tahu tips dan motivasinya untuk anak SMKN 1 Turen ini Oke, baik. Pertama, sesuai dengan tema kita hari ini, self confidence, self management, self love gitu ya. Syukuri apa yang Tuhan berikan padamu. Tidak perlu membanding-bandingkan dengan orang lain. Kelola waktumu, tetapkan impianmu, lalu capai impian itu. Jadilah orang yang akan bisa dibanggakan oleh dirimu sendiri, orang tuamu, dan sekolahmu. Berkontribusilah pada masyarakat, pada orang lain. Begitu kira-kira. Tepuk tangan dong. Seperti itu Mbak Dea, Mas Nadi. Terima kasih banyak Bu telah meluangkan waktu untuk podcast kali ini. Sama-sama, senang sekali bisa podcast dengan Gen Z. Tips dan motivasinya sangat bermanfaat bagi Gen Z Alhamdulillah. yang mental isunya itu ya. Ya udah, ayo kita penutupan. Baik. Terima kasih telah menonton podcast episode kali ini. Saya Dea. Saya Nadif. Pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast episode selanjutnya. Dadah.